panjang karena letak uterusnya yang lumayan dalam, teman-teman. Di sini ada alat yang pertama. Di sini ada gunting benang, bentuknya seperti ini. Gunting benang fungsinya untuk menggunting benang. Guntingnya tajam. Kemudian berikutnya di sini ada klem, teman-teman. Lebih tepatnya tenser klem. Bentuknya seperti ini. Di ujungnya terdapat gerigi. Fungsinya untuk menjepit kasa atau kapas seperti ini. Berikutnya ada tampon tang. Bentuknya di ujung terdapat lekukan seperti ini, dan bagian dalamnya juga terdapat gerigi, teman-teman. Nah, fungsinya hampir sama dengan tenser klemnya, teman-teman. Kemudian di sini ada spekulum, M atau bisa juga disebut SIM, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada spekulum seperti ini atau bisa disebut cocor bebek. Fungsi dari spekulum itu untuk membuka vagina ya, teman-teman, supaya untuk pemasangan IUD bisa lebih gampang. Untuk spekulum sendiri terdapat beberapa ukuran yang seperti ini. Ada ukuran dari mulai ukuran yang kecil, ada ukuran S, M, L, dan XL, teman-teman. Ada juga spekulum yang model disposable dan yang sekali pakai, dan kebetulan yang saya pegang ini spekulum yang bisa digunakan kembali dengan cara bekas pemakaiannya dicuci lalu disterilkan. Untuk berikutnya di sini ada kogel tang atau bisa juga disebut tenakulum. Untuk tenakulum sendiri biasanya digunakan untuk menjepit serviks, teman-teman. Alatnya seperti ini. Kemudian di sini ada sonde uterus. Sonde uterus dalam bentuk panjang, terdapat juga nomor-nomor seperti ini. Nomornya sangat kecil, jadi susah kelihatan. Fungsi dari sonde uterus ini untuk mengukur kedalaman uterus. Dan di sini ada pengait IUD apabila tindakan pelepasan IUD. Alat ini pasti dibutuhkan untuk mengait IUD. Ujungnya seperti ini, seperti ada kaitan. Nah, seperti ini. Dan di sini ada kom, ukurannya kecil. Kom ini biasanya digunakan untuk penyimpanan betadin, teman-teman, atau obat-obatan. Kemudian di sini ada bak instrumen, ukurannya lumayan besar. Fungsi dari bak instrumen biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat dari setnya itu sendiri seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah instrumen dari
Lakukan vulva hygiene. Bersihkan labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum, klitoris, dan anus. Kita lakukan inspeksi, ya, inspeksi dan palpasi. Pertama kita lihat dulu di permukaan daerah genitalia eksterna, yaitu di bagian vulva, apakah ada lesi abnormal seperti lesi kondiloma, ataukah ada bagian yang bengkak, atau ada massa, atau ada lesi-lesi abnormal lainnya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi, meraba di daerah vulva, apakah ada rasa nyeri atau benjolan, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan daerah kelenjar Bartholin di daerah jam 7 atau jam 5, apakah ada benjolan atau rasa nyeri. Baik, kemudian kita mengoleskan jeli pada spekulum agar menjadi pelicin atau pelumas sehingga ibu atau pasien merasa lebih nyaman. Baik ibu, saya akan mulai dengan prosedur pemeriksaan IVA. Saya akan memasukkan alat spekulum ini ke dalam liang vagina ibu. Kalau ibu rasa sakit atau tidak nyaman, ibu boleh menyampaikannya ke saya. Baik ibu, saya masukkan ya. Kemudian kita masukkan spekulum dengan seperti prosedur biasa dengan arah vertikal terlebih dahulu. Kita masukkan sampai masuk keseluruhan spekulum ke dalam liang vagina. Baru kita lakukan memutar posisi spekulum menjadi horizontal. Kemudian kita tekan pengungkit ya sampai posisi spekulum mampu menunjukkan menunjukkan serviks ya dengan jelas. Oke, seperti ini. Kemudian kita kunci. Sehingga serviks sudah terlihat jelas. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada posisi pukul 11 atau pukul 1 WIB. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh. Pasang AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal. Benang AKDR 3-4 cm. Lalu lepaskan spekulum. Rendam semua alat dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian
Buang bahan yang sudah tidak dipakai ke tempat yang sudah disediakan. Buka dan rendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%.